Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast, edisi Wakil Rakyat Bicara. Bersama Saprol, anggota DPRD Banten dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Eri Suhairi, Dapil Pandeglang. Bang, ngomongin Pandeglang yang indah-indahnya saja sekarang. Oh iya. Pandeglang dikenal salah satu kabupaten destinasi wisata. Kita punya banyak pantai di Pandeglang. Kita juga banyak destinasi wisata religi di Pandeglang. Tapi yang jadi persoalan bagaimana infrastruktur menunjang ke arah destinasi wisata. Kadang-kadang ada yang view-nya bagus, orang pengen datang ke pantai itu. Tapi aksesnya malah bikin orang pergi ke Bali jadinya. Gimana tuh sudut pandang Abang soal infrastruktur penunjang wisata kita? Kalau infrastruktur penunjang wisata, kalau wisata-wisata yang paling utama di Kabupaten Pandeglang misalkan Pantai Carita, Ya. Tanjung Lesung, terus sampai ke Sumur sana. Kalau wisata pantainya, Ya. akses jalannya sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus. Jalan nasional cukup bagus, jalan provinsi sudah clear gitu kan. Tinggal dibantu dengan pengamanan, penerangan lampu jalan. Ini yang paling dibutuhkan sekarang supaya betul-betul terlihat indah, aman gitu. Nah, terus masyarakatnya yang betul-betul welcome dengan dunia wisata. Iya. Misalkan masyarakat di kita atau ormas yang terlibat dalam Usaha atau pengamanan di pantai di mana ya itu bagus, tapi jangan membuat kesan serem kan gitu kan. Misalkan karena pengamanan golok notet jadi Iya. jadi jangan membuat kesan serem, seperti Bali dengan masalahnya kan gitu kan. Iya. Indah gitu kan, Berbudayanya yang berbudaya. ditunjukkan. Jadi, itu yang jadi itu juga adalah penunjang wisata. Karena sektor keamanan ini sangat diperlukan. Betul. Di samping pengamanan oleh kepolisian dan sebagainya, tapi bantuan daripada masyarakat juga diperlukan. Tapi jangan membuat kesan seram. Serem gitu kan. Malah orang jadi takut, bukan merasa dilindungi gitu kan. Nah, ini kan budaya kita ada kayak gitu kan. Betul. Nah, itu yang perlu kita ini untuk menunjang betul-betul wisata lagi di kita ini. Terus para pedagang juga tertata. Jangan menjadi Ngetok harga. pedagang musiman gitu kan, yang ini membuat jerak para wisatawan. Karena Pandeglang ini adalah salah satu destinasi wisata yang cukup diminati dan akan lebih ini lagi kalau betul-betul kita potensi ini kita gali. Karena kita lihat sekarang orang Jakarta saja, jangan bilang dari luar, orang Jakarta saja berwisata ke puncak sekarang udah susah. Betul. Jalan tutup buka kan gitu kan. Iya. Kan gitu kan. Ya, nyari yang wisata juga dari wisata pantai. Iya. Pandeglang ini masih cukup asri dan sebagainya. Dan akses jalan karena sekarang sudah bagus jadi tidak terlalu melelahkan. Iya. Apalagi nanti harapan kita kalau jalan tol Sudah nyampe. sudah selesai kan gitu kan. Ini kan akan menunjang dunia pariwisata khususnya di Kabupaten Pandeglang. Itu wisata pantainya. Terus wisata religi. Nah, ini juga tadi tidak terlepas daripada itu. Wisata religi juga harus betul-betul kita kemas. Gitu kan. Kalau nggak salah dulu juga saya pernah di Komisi 4 itu menganggarkan untuk daerah-daerah wisata religi yang kita Kemas. kita bangun gitu. Dulu kan kita pernah angkat untuk seperti Caringin, Cikadut gitu. Itu kita anggarkan, tapi karena Covid Iya. kita adanya seperti tempatnya betul-betul ini Kantong ada parkir kantong misalnya. parkirnya kan gitu. Jadi itulah yang wisata religi ini kan tidak mengenal musim kan. Iya. Benar. Terus saja kan. Itu malah Pandeglang itu sangat luar biasa. Betul. Tempat-tempat wisata religinya. Yang namanya makam berkaromah itu bisa ratusan di Pandeglang. Betul. Jangan ke Carita, ke Caringin. Di Pandeglangnya saja
Iya. Nggak selesai satu hari itu kalau. Nah ini yang juga harus kita tunjang karena secara perekonomian ini juga akan menunjang kepada masyarakat setempat, ya kan? Iya betul Yang betul. ikut terlibat di suasana di lingkungan makam berkaromah itu kan. Gitu. Jadi itu juga harus jadi ini. Ditata juga. Nah, tapi kalau akses jalan provinsi jalan nasional udah selesai sih. Udah. Nah, yang seperti ada tinggal sedikit saja. Ya. Yang Mengger Saringin dengan yang sudah cukup bagus tapi masih sempit, masih ada yang paling ya 3-4 kiloan lagi. 3-4 kiloan lagi. Termasuk kita akses ke Pulau Pucang, Bang? Kalau Pulau Pucang kan ujung jaya kita, perlu jalan provinsi. Udah bagus. Udah selesai. Kalau ke Pulau Pucang kan harus naik perahu kapal itu kan dengan Taman Nasional kan itu wilayah Taman Nasional. Iya. Itu kan Sangiang Sira ini kan. Ya itu. Jadi untuk wisata religinya ini Pandeglang luar biasa. Betul. Nah, ini kan yang belum jadi perhatian dari para pemerintah. Ya mungkin bukan belum jadi perhatian karena memang pemerintah Pandeglang ini beban itu belum besar. Perhatiannya sudah ada, tinggal butuh akselerasi aja ya. Siap. Pak Eri kan di luar dari destinasi wisata pantai, wisata alam tadi, kemudian wisata religi, ada juga yang identik dengan Pandeglang wisata kulinernya. Bayangkan kalau musim durian, itu orang Jakarta, orang mana-mana datang ini nyari durian ke Pandeglang. Wisata kuliner juga kan perkembangannya luar biasa, tapi tidak berdampak juga kelihatannya pada PAD Kabupaten Pandeglang. Yang di pertama ya. Kalau yang berasal dari Patia itu. kan dari petani langsung dibawa deh. Ke sana kan, ke tanah tinggi, minimal ke pasar Rau. Nah, orang Pandeglang, tukang sayuran, tukang semar, itu beli ke sana. Padahal dari kita. Nah, ini sederhana saja. Harusnya di Pandeglang ada pasar induk. Khusus itu kan. Baru itu bisa menunjang perekonomian. Nah, kalau kulinernya Pandeglang punya beberapa khas makanan. Ya kan, dari masakan saja ada kikipi, balok. Orang mengenai balok sakti amat balok dimakan pada kue kan gitu. Terus kalau di ini ada apa? Orang Marabeg di Pandeglang apa namanya? Pakai apa yang pakai itu? Angin lada. Terus apem cibanuk itu kan luar biasa. Kan kalau betul-betul di ini itu banyak khas makanan di Pandeglang yang untuk kuliner ini cukup bagus, cukup menarik. Kalau buah-buahan saya ingat ini. Kalau waktu kecil dulu itu ikan kalau ada muludan orang bawa bawa makanan, bawa bakso kan sedekah ke masjid itu kan. Kalau dulu itu di Pandeglang itu kado aja dibawa ke masjid. Jadi sedekah durian di bakulan bawa ke masjid. Saking banyaknya durian dulu. Saking banyaknya durian. Tapi ketika kayu dari Sumatera berkurang, Kalimantan berkurang, kayu durian habis. Kan gitu kan? Kalau dulu kan kayu durian itu nggak laku karena memang ketahanannya nggak bagus. Makanya nggak ada yang ngejamah. Tapi ketika ini yang nggak nyebrang, kayu durian ini diolah, kamper katanya kan, sehingga habis. Nah, itu cerita durian di kita. Tapi namanya alhamdulillah. Jadi ayah kado bangkong, kado embe, kado gitu. Enggak lama. Sesuai nama daerahnya. Tapi sekarang pun kemarin saja ya. Karena di kita belum petani duriannya belum betul-betul ini, masih alami. Tapi alami saja seperti yang tahun kemarin. Itu harga durian sudah sampai 5.000 di pohon. Artinya sudah sangat murah untuk zaman sekarang kan ya. Sudah sangat murah. Sampai 5.000 itu yang alami saja. Apalagi kalau ini kan masih ini kalau durian di sana. Tapi kalau yang sekarang ini saya lihat karena hujannya terlalu kemarin tuh
kembang gitu kan, udah mau jadi. Tapi karena hujan terlalu ini, ada yang jadi pun saya kira tidak normal. Oh, tidak normal. Karena kalau udah duren, biasanya tahun baru kan ada. Kalau udah duren pada saat mau matang, kan itu waktu keluar pucuk tuh, kedua daun baru. Nah tuaknya itu kan katanya kata orang tadi. Jadi durennya nggak ada rasa, kurang lah, nggak manis. Yang tahun ini nggak begitu ini. Oke. Karena buahnya juga jarang, karena musim hujannya yang terlalu deras. Iya ya. Padahal pemerintah bisa masuk tuh untuk membantu para petani lokal duren di Pandeglang ya. Iya, coba gimana ya supaya kayak festival durian misalnya. Festival durian supaya ada ini lagi. Iya. Dulu kan Pandeglang ada pernah juara tuh durennya si Supah tuh kan. Supah. Oh luar biasa si radio kan itu. Iya. Saya ingat waktu saya kecil itu kan. Kebetulan orang tua kita tidak punya pohon durian, tapi makan durian tiap malam. Jadi orang yang nunggu itu kan, kita tinggal bawain kopi gitu kan. Nemenin yang nunggu, kita juga makan durian yang kayak gimana juga ada kan gitu. Nggak mesti nanam dan punya pohonnya. Kita harus punya pohon dulu. Siap. Jadi disebutnya nunggu kadu. Nunggu kadu. Benar. Pak Eri kan itu kearifan lokal warga Pandeglangnya, tapi tinggal apa ya bahasanya, kan nama daerah di Pandeglang Kadu Banen, Kadu Lawang, Kadu Hejo, tapi yang festival kadunya malah di Jawa gitu. Ini juga bagian dari kritik buat pemerintah baik Kabupaten Pandeglang maupun Pemprov agar ada keterlibatan pemerintah tuh untuk mendukung pariwisata di Pandeglang. Karena itu kan penunjang, juga kan itu kan penunjang perekonomian juga, supaya punya ada nilai ekonominya. Itu pastilah. Oke. Durian ini sekarang mulai sangat digemari kan. Sekarang ini walaupun ada efek. Baik, Eri atur nuhun. Sudah sama-sama bincang-bincang di Wakil Rakyat Bicara bersama Bagus Podcast. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Kiai dan tetap amanah menjalankan tugasnya. Baik, Sobat Bagus, kita akan bincang lagi dengan para wakil rakyat di DPRD Banan.